Tengah malam, markas PKS digeruduk massa, Tifatul Sembiring dinilai membela Edi Mulyadi. Tentu apapun yang terjadi sepanjang itu terkait dengan masalah hukum, maka prosedur hukumlah yang harus bersama kita lakukan. Dan kemudian tentu kita juga berpengharapan agar pihak kepolisian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk berkenan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apa yang disampaikan oleh saudara kita Edi Mulyadi ini sangat-sangat mengganggu rasa dari masyarakat Dayak yang ada di mana-mana. Apapun ceritanya, Edi Mulyadi adalah mantan caleg PKS. Perilaku politiknya juga senada dengan perilaku politik PKS. Masa sih PKS gak mengakui bahwa Edi bagian dari partai itu? Tapi mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring membela Edi. Tifatul bilang, rakyat Kalimantan jangan baperan. Maksudnya jangan tersinggung kalau wilayahnya disebut tempat jin buang anak. Jangan marah kalau disindir yang tinggal di sana hanya monyet. Itu nasihat Tifatul buat masyarakat Kalimantan. Kalau kita perhatikan sebetulnya yang selalu membuat ulah, membuat keributan, ya mereka-mereka aja. Lingkarannya nggak jauh-jauh. PKS, gerombolan Khilafah, 212, lingkarannya Rijik, FPI, orang-orang yang suka mengasong agama untuk tujuan politik. Perhatikan deh. Orangnya itu aja. Sayangnya si Edi Mulyadi ini kepleset lidah. Mungkin karena memang dia pembawaannya kasar dan arogan, maka perkataan yang menganalogikan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak itu sudah membekas dalam dirinya dan terlontar begitu saja secara spontan. Niat PKS untuk membangun citra sebagai pahlawan kesiangan runtuh sudah karena kasus ini. Semua rencana mereka gagal total hanya karena mulutnya si Edi Mulyadi yang nggak bisa dijaga. Ya, Koalisi Pemuda Kalimantan Timur mendatangi markas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW PKS di Jalan M. Yamin, Kota Samarinda pada Senin 24 Januari jelang dini hari. Alasan sejumlah massa menggeruduk terkait pernyataan Tifatul Sembiring di media yang dinilai menyinggung serta membela mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang kini banyak dikecam terkait pernyataan tempat jin buang anak. Kader PKS yang sekaligus anggota Komisi 1 DPR RI ini mengutarakan kata baperan yang kemudian memantik reaksi Koalisi Masyarakat Kaltim. Ketua DPW PKS Kaltim Deddy Kurniadi saat ditemui usai menerima massa yang datang ke kantor partai yang dipimpinnya ini menyampaikan rasa apresiasi terhadap Koalisi Pemuda Kaltim yang hadir. Isu yang dibawa sendiri terkait pernyataan Tifatul Sembiring yang menurut Koalisi Pemuda Kaltim berpotensi menjadi sesi kedua setelah Edi Mulyadi. Pernyataan Pak Tifatul Sembiring yang konteksnya menurut teman-teman itu membela Edi Mulyadi ya, kita diminta masyarakat Kaltim agar tidak baperan, ucap Deddy Kurniadi. Nah itu cukup menyinggung dan kami juga merasa bahwa hal ini akan berpotensi mengganggu kinerja kami di struktur sambungnya. Menanggapi hal tersebut, Deddy Kurniadi menilai kedatangan massa Koalisi Pemuda Kaltim ini sangat positif. Pihaknya dalam pertemuan menyampaikan beberapa hal yang juga bisa diterima massa yang datang, serta mendengar secara langsung aspirasi dan nantinya akan dibawa ke Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS. Dan terkait dengan keberatan statement salah satu pejabat publik dari PKS, Deddy Kurniadi melanjutkan bahwa PKS dalam menyampaikan semua statement yang berkaitan dengan kebijakan partai kepada publik lewat jubir atau pejabat lain yang ditunjuk. Adapun Tifatul Sembiring disebut tidak berkewenangan dalam menyampaikan sikap ataupun kebijakan dari PKS. Nah, beliau ini nggak termasuk yang ditunjuk sehingga statementnya itu semata-mata pribadi. Tetapi masyarakat menerjemahkannya karena kan beliau sebagai pejabat publik representasi dari PKS yang pasti nyambung. Tapi saya tegaskan lagi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan instruksi dari PKS. Semata-mata itu memang beliau karena bertemu dengan wartawan yang menyampaikan secara sopan, kata Deddy Kurniadi. Sementara itu Ketua Cyber Indonesia Hussein Shihab ikut mengomentari pernyataan jurnalis senior Edi Mulyadi yang diduga menghina masyarakat Kalimantan. Hussein Shihab yang juga dikenal sebagai musuh bebuyutan penceramah kontroversial Bahar bin Smith ini mendesak pihak kepolisian segera meringkus mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera itu. Sebab jika tidak dirinya khawatir bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab saat ini gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Kalimantan terus bergulir. Kata Hussein Shihab sekarang ini, warga Kalimantan terus menggelar aksi unjuk rasa karena tersinggung dengan omongan Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Edi Mulyadi sendiri diketahui telah meminta maaf secara terbuka kepada pihak-pihak yang tersinggung atas ucapannya tersebut.
Kendati demikian, Hussein Shihab menegaskan banyak kalangan masyarakat Kalimantan yang tidak sudi menerima permintaan maaf tersebut. Ya, masyarakat Dayak Kalimantan menolak permintaan maaf Edy Mulyadi. Mereka tetap menjatuhkan hukuman adat dan hukuman positif tukasnya. Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Dayak yaitu Syahri Jaang menilai permintaan maaf Edy justru membuat warga Borneo semakin kesal. Pasalnya dalam video permintaan maafnya, Edy terlihat santai, bahkan beberapa kali dia nampak tersenyum dan tertawa dalam sesi permintaan maaf itu. Belakangan ini nama Edy Mulyadi menjadi perbincangan banyak orang karena perkataannya yang viral di media sosial. Edy menyebut Kalimantan Timur yang akan dijadikan ibu kota negara atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Lantas, siapakah Edy Mulyadi sebenarnya? Edy Mulyadi diketahui sebagai salah satu mantan caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan daerah pemilihan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Dia juga dikenal sebagai wartawan senior karena pernah bekerja di Harian Raja dan terdaftar di Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI sejak 22 Mei 1995. Selain itu, Edy juga seorang YouTuber yang punya akun YouTube dengan nama Bang Edy Channel. Akun itu dibuat sejak tahun 2015 dan punya 215.000 subscriber serta mengunggah 853 video. Adapun video terakhir yang diunggah terkait permintaan maafnya karena menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Nama Edy Mulyadi menjadi perbincangan publik usai mengeluarkan pernyataan kontroversial saat mengkritik pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Edy Mulyadi mengatakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan membuat masyarakat turut pindah. Pasalnya, Edy menyebut Kalimantan merupakan tempat jin untuk membuang anak. Pernyataan Edy Mulyadi itu menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Profesor Zubairi Jurban. Menurut Zubairi Jurban, Edy Mulyadi mungkin tidak setuju dengan kebijakan pemindahan IKN. Namun bukan berarti dibenarkan untuk menghina penampilan fisik seseorang. Bahkan menyamakan orang dengan binatang atau menyebut suatu daerah sebagai terbelakang dinilai oleh Zubairi Jurban bukanlah sebagai hal yang cerdas dan tidak lucu sama sekali. Hal itu diungkapkan oleh Zubairi Jurban lewat tweetan di akun Twitternya pada Selasa 25 Januari 2022 hari ini. Anda mungkin gak setuju ya dengan seseorang atau kebijakannya. Tapi menghina penampilan fisik, menyamakan orang dengan binatang, atau menyebut suatu daerah sebagai yang terbelakang adalah bukan hal yang cerdas dan tidak lucu, kata Zubairi Jurban. Menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 IDI itu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Edy Mulyadi merupakan hal terendah yang diucapkan oleh seorang manusia. Ya, sebagai informasi, Edy Mulyadi memang akhirnya meminta maaf soal ucapannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Edy Mulyadi mengaku pernyataan itu dimaksudkan untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Sementara jubir dari PKS yaitu Ahmad Mabruri menegaskan pernyataan Edy Mulyadi soal Kalimantan tidak ada kaitannya dengan PKS. Ia menjelaskan Edy memang pernah menjadi caleg PKS, namun usai pemilu kini Edy tak lagi aktif di struktur level dan bukan pejabat struktur PKS. Terkait dengan sikap terkait pemindahan ibu kota, Mabruri mengatakan PKS akan selalu menyampaikan di forum-forum konstitusional sesuai tugas dan wewenang anggota DPR RI. Ya, penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi dijamin oleh undang-undang sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Jadi sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik, ungkap Mabruri. Selain itu, ia berharap perbincangan soal pemindahan ibu kota dapat dibawa ke publik dan menjadi diskusi yang sehat. Anggota fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga menjadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi, pungkas Mabruri. Jadi begini kata orang, seseorang itu akan terus arogan dan berlagak hebat jika nggak ada yang menempeleng sampai dia sadar. Dan begitulah Edy Mulyadi. Sejak Edy Mulyadi melontarkan kontroversi terkait pemindahan IKN dan mengaitkannya dengan warga China yang akan tinggal di sana, dia sudah terlihat semakin arogan dan makin keterlaluan. Menhan Prabowo pun tidak luput dari serangannya. Dia mengatakan, masa Menteri Pertahanan gini aja nggak ngerti sih? Jenderal bintang 3, macan yang jadi kayak mengeo. Gak ngerti begini, ini bicara soal kedaulatan negara bos, gila, gebleknya kelewatan begitu loh. Ini mereka tinggal semua nih, saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia. Teriak Edy dalam video yang viral. Saya cuma mikir, dia dapat info dari mana? Ternyata DPD Gerindra Sulawesi Utara pun tidak terima dengan ucapan tersebut. Edy Mulyadi telah dilaporkan kepada Polda Sulawesi Utara atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Prabowo. Bukan hanya itu saja,
Edi kembali bikin kontroversi dengan dugaan menghina Kaltim dengan sebutan tempat jin buang anak. Bisa memahami nggak? Ini ada tempat nih, sebuah elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, kata Edi Mulyadi.